Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Pemirsa semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walaupun masih dalam COVID-19 ya. Oke, hari ini saya mau menjelaskan tentang beta karoten ya. Ini mungkin sudah menjadi pembicaraan juga. Sebenarnya beta karoten itu apa ya? Dan manfaatnya apa untuk kita semua pemirsa? Baik, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe ya, like, dan kalau info ini menarik pemirsa, silahkan Anda share kepada teman-teman Anda semua ya, biar mereka juga mendapatkan info yang menarik. Baik, beta karoten. Beta karoten adalah pigmen yang ada atau pigmen warna yang ada pada makanan dan sayur-sayuran ya pemirsa. Kita bisa lihat dari misalnya warna kuning ya pada buahan ya, misalnya pada labu ya, pada wortel, hijau pada sayur-sayuran ya, dan berbagai macam warna ya. Nah, semua pigmen itu sebenarnya adalah beta karoten. Sering orang mengatakan beta karoten adalah vitamin A pemirsa. Sebenarnya dia bukan vitamin A, tapi dia masih pro vitamin A ya. Dia belum diubah dulu ya, diproses nanti di metabolisme menjadi vitamin A. Nah, kegunaan beta karoten ini sangat banyak pemirsa. Bahkan suplemennya banyak dicari orang ya di dalam produk-produk yang ada di apotek dan lain-lain. Nah, sebenarnya untuk apa beta karoten ini pemirsa? Baik, beta karoten pertama adalah dia sebagai antioksidan ya. Dia antioksidan, pigmen warna oranye dan lainnya itu dia sebagai vitamin A. Nanti ya dia akan menjadi antioksidan, mencegah kerusakan akibat radikal bebas ya. Kita tahu radikal bebas bisa menyerang manusia ya, dan bahkan yang paling parah dia bisa menyebabkan namanya kanker ya. Dengan mengkonsumsi beta karoten, insya Allah akan terhindar dari penyakit kanker, terutama kanker-kanker yang berkaitan dengan kanker payudara ya, kanker serviks, kanker paru-paru, dan banyak jenis kanker yang lain. Nah, antioksidan ini yang menangkal pemirsa. Proses radikal bebas itu selalu ada di dalam tubuh kita, jadi kita harus banyak antioksidan. Nah, konsumsi beta karoten ini penting pemirsa agar kita terhindar dari kanker. Makanya kita dianjurkan selalu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang pertama pemirsa. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya degradasi makula ya pada mata. Proses penuaan gitu ya, dalam perjalanan usia kita makin lanjut terjadi kerusakan berbagai macam jaringan yang ada di dalam mata ya, dan sering juga misalnya seperti katarak dan berbagai macam penyakit mata. Nah, salah satunya adalah menghindari degradasi makula, artinya penurunan fungsi dari bagian dari mata kita. Nah, ini akan mencegah kita terkena itu sehingga mata kita tetap bagus, kita bisa melihat ya dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Nah, biasanya memang usia-usia lanjut ya sering terjadi masalah dalam mata ya, apalagi terhadap penglihatan ya. Karena itu konsumsi beta karoten itu sangat dianjurkan pemirsa ya, agar kita bisa terhindari dari degradasi makula tadi ya. Nah, ini yang harus diingat pemirsa ya. Kemudian yang ketiga adalah beta karoten itu berfungsi untuk menghindari kita terkena penyakit paru ya Pak, berhubungan dengan pernapasan paru ya. Nah, kita tahu banyak sekali masalah terjadi pada penyakit paru, apalagi sekarang COVID-19 dia kan melalui saluran pernapasan. Antioksidannya ya, beta karoten ini membantu kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasannya. Misalnya ada PPOK ya, itu juga terjadi penurunan fungsi dari paru ya, gangguan yang menyebabkan kita bermasalah nanti ya. Oleh karena itu konsumsi beta karoten juga membantu itu, mencegah terjadinya masalah tersebut ya. Kemudian fungsi yang lain adalah menghaluskan kulit bisa, karena beta karoten membantu memperbaiki jaringan kulit ya, kulit jadi halus ya. Makanya di dalam terapi untuk mendapatkan kecantikan ya yang bagus, kulit yang halus, kita tidak hanya dengan kolagen ya, tidak hanya dengan vitamin C, vitamin A juga dalam bentuk beta karoten ini membantu memperbaiki kulit kita menjadi lebih bagus ya. Dan banyak lagi sebenarnya manfaat beta karoten terhadap kulit kita ya, menghindari namanya penyisik kulit bersisik ya. Sering kita bukan kan kulit orang itu mengering bersisik, itu juga karena kekurangan beta karoten ya. Kemudian fungsi yang lain, dia melindungi kita dari infeksi ya. Misalnya kita lagi luka bakar misalnya ya, nah itu akan keluar cairan-cairan nanti yang melindungi biar bakteri itu tidak masuk. Itu bagian dari beta karoten pemirsa, dia melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit infeksi, sistem pertahanan tubuh kita meningkat pemirsa ya.
sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa menyerang kita ya. Nah ini. Kemudian beta karoten juga mencegah kemandulan ya. Beberapa penelitian mengatakan bahwa konsumsi beta karoten menghindari kita terjadi kemandulan. Sering kesuburan terganggu, tidak hanya vitamin E Pak bisa. Yang kekurangan beta karoten juga bisa menyebabkan seseorang mandul ya, tidak bisa memproduksi sel sperma yang bagus ya, sel telur yang baik. Karena itu beta karoten sangat diperlukan Pak bisa ya. Berikutnya adalah dia mencegah terjadinya kerusakan jaringan yang lain ya, akibat tadi radikal bebas ya, dan berbagai macam organ tubuh yang terganggu ya. Karena itu fungsi dari beta karoten sangat bagus ya. Karena itu kita harus banyak mengkonsumsi beta karoten. Nah kemudian fungsi yang lain adalah dia juga meningkatkan kekuatan jantung kita ya, terhindar dari berbagai macam masalah ya. Jadi kekurangan beta karoten juga berkaitan dengan penyakit jantung ya. Baik, itu ya fungsi dari beta karoten, dan masih banyak lagi pemirsa fungsi dari beta karoten. Nah beta karoten selalu ada sebenarnya asal kita makan sayur dan buah. Pilihlah buah-buahan yang berwarna ya, karena apalagi dia berwarna kuning ya. Misalnya pada wortel itu kadar beta karotennya sangat tinggi. Bahkan setelah dia dimasak ya, kadar beta karotennya akan naik ya, karena proses pengurangan airnya itu tersebut ya. Dan kita bisa lihat ciri-ciri beta karoten yang nampak itu warna, misalnya warna kekuning-kuningan, nah itu kayak akan beta karoten. Nah insya Allah dengan mengkonsumsi beta karoten yang alami kita tidak kelebihan, cuma memang waspada dengan pembelian suplemen beta karoten. Dikhawatirkan nanti Anda kelebihan dosis ya. Memang banyak efek samping kalau beli suplemen ya, kalau sesuai dengan kebutuhan. Jadi sepanjang Anda mengkonsumsi bahan makanan ya dari alami itu aman pemirsa, karena ada komposisi lain yang menyerta ya. Oke, ayo kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran agar kebutuhan beta karoten kita terpenuhi. Semoga ini bermanfaat dan jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan sampai kita sakit pemirsa. Ayo kita harus sehat, keluarga kita memerlukan kita ya. Terima kasih. Demikian tips hari ini dari saya, ahli gizi sehat. Silahkan di-share kepada teman-teman Anda, semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua terhadap channel saya ya, yang insya Allah sudah hampir 1.500 subscriber ya, dan dengan bantuan Anda mungkin akan terus bertambah, biar teman-teman yang lain juga bisa meningkat jumlahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.